Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih semangat? Jangan lupa untuk mengawali aktivitas kita dengan berdoa, murojaah, dan sholat duha. Semoga segala aktivitas kita di hari ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, di hari ini kita masih mengeksplorasi energi listrik di rumah, melanjutkan kegiatan yang kemarin. Nah, kalau kemarin kalian menuliskan KWH meter di hari Selasa, hari ini kalian menuliskan KWH meter di hari Rabu. Jadi yang dituliskan adalah yang di sini dan tabel yang berikutnya, Rabu dan Kamis. Ini hari Rabunya yang kalian isi. Nah, untuk pasca bayar, tentunya jumlah pemakaian selama 24 jamnya sudah bisa dihitung ya untuk hari Selasa dan Rabunya, yaitu dengan mengurangi nilai yang didapatkan di hari Rabu dan dikurangi dengan KWH meter di hari Selasa. Nah, hasilnya dituliskan di sini. Kemudian keterangan alat elektronik yang digunakan selama 24 jam. Kira-kira alat elektronik apa saja yang menggunakan listrik di rumah kalian pada hari itu. Untuk yang prabayar juga seperti itu ya, dituliskan di sini jumlah KWH meternya di hari Rabu. Nah, di tabel yang Rabu Kamis juga dituliskan KWH meter di hari Rabu. Nah, jumlah pemakaian selama 24 jamnya sudah bisa dihitung, yaitu dengan mengurangi pemakaian di hari Selasa dikurangi pemakaian di hari Rabu. Nah, hasilnya adalah jumlah pemakaian selama 24 jam. Keterangan alatnya juga sama. Jadi, kalian tentunya sudah paham ya yang mana pasca bayar, yang mana prabayar, karena sudah dijelaskan waktu hari Senin kemarin. Nah, di hari ini kita akan menggali pengetahuan tentang konduktor dan isolator listrik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang korsleting atau hubungan singkat atau hubungan pendek listrik. Nah, biasanya korsleting listrik ini disebabkan karena ada konduktor atau penyalur listrik positif dan negatif dalam kabel yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini bisa terjadi karena penyambungan kabel kurang memperhatikan kutubnya atau bahan isolator yang menutupinya kurang sempurna, sehingga penyalur listrik positif dan negatif itu bertemu dan menyebabkan panas. Bagaimana saat peristiwa korsleting listrik terjadi? Kita lihat pada video berikut ini.
Pada video yang tadi kita saksikan, saat ada konduktor positif dan negatif yang berhubungan, terjadilah hubungan pendek arus listrik dan menghasilkan aliran listrik yang besar. Aliran listrik ini kemudian menghasilkan panas dalam waktu yang cepat. Panas ini bisa disertai ledakan yang kuat dengan suhu tinggi, sehingga bisa membakar benda di sekitarnya. Nah, bagaimana untuk mencegah terjadinya konsleting listrik? Disarankan untuk tidak menumpuk colokan listrik seperti ini, karena dapat mengakumulasi panas yang akan mengakibatkan korsleting listrik, sehingga terjadi kebakaran. Dalam mempelajari energi listrik, kita perlu mengetahui dua jenis bahan dalam listrik. Nah, pertama ada yang disebut dengan konduktor listrik dan ada yang disebut dengan isolator listrik. Konduktor listrik adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit melakukan perpindahan muatan listrik sehingga bisa menghambat aliran listrik. Bahan apa saja yang termasuk konduktor listrik dan bahan apa saja yang termasuk isolator listrik? Kita lihat pada tabel berikut ini. Konduktor listrik, bahan-bahan yang terbuat dari perak, emas, tembaga, air raksa, baja, besi, air laut, beton, platinum, kuningan, perunggu, grafit, air kotor, jus lemon, air raksa, aluminium. Bahan-bahan ini dapat menghantarkan listrik. Misalnya kita punya sendok yang terbuat dari perak, maka sendok tersebut dapat menghantarkan listrik. Atau kita punya perhiasan emas, maka perhiasan tersebut dapat menghantarkan listrik. Jadi jangan didekatkan pada colokan ataupun benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Sementara untuk isolator listrik atau bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah karet, kaca, air murni, minyak, udara, berlian, kayu kering, kapas kering, fiberglass, kertas kering, porselen, keramik, kuarsa, plastik, dan aspal. Nah, konduktor dan isolator panas. Selain konduktor dan isolator listrik, kita juga pernah mengenal konduktor dan isolator panas. Nah, di sekitar kita juga terdapat barang-barang yang merupakan konduktor dan isolator panas. Contoh, setrika. Setrika listrik mengubah energi listrik menjadi energi panas. Setrika listrik dibuat dari campuran bahan konduktor dan isolator. Bagian dasar setrika terbuat dari besi sebagai pengantar panas yang baik atau konduktor. Bagian atas setrika atau pegangan terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau isolator. Jadi kita saat menyetrika, kita memegang pegangannya tidak terasa panas. Sedangkan kalau kita memegang bagian dasar setrika, maka akan terasa sangat panas. Nah, kegiatan pada hari ini yaitu mengerjakan aktivitas 4 halaman 41 tentang konduktor dan isolator. Benda apa saja yang termasuk konduktor di rumah kalian? Tuliskan 10 benda. Dan benda apa saja yang termasuk isolator di rumah kalian? Kalian daftar pada tabel. Nah, contohnya seperti ini. Benda-benda konduktor listrik atau panas. Nah, nama benda misalnya panci aluminium. Nah, panci aluminium itu dapat menghantarkan listrik atau tidak? Karena dia terbuat dari aluminium, dia termasuk bahan yang bisa menghantarkan listrik, maka centang bagian menghantarkan listrik. Dan panci aluminium itu bisa juga menghantarkan panas, maka dicentang. Biasanya bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik juga dapat menghantarkan panas. Nah, pada tabel isolator listrik, mohon maaf, di tabel itu masih tertulis konduktor. Jadi minta tolong diganti menjadi isolator.
Kemudian kita isi nama benda-bendanya. Jadi 10 benda yang termasuk insalator listrik apa saja? Contohnya, sapu ijuk. Karena terbuat dari ijuk, maka benda tersebut bukanlah penghantar listrik. Jadi dia termasuk insalator listrik. Maka dicentang di bagian sini listrik. Kemudian, apakah sapu ijuk juga insalator panas? Ya, sapu ijuk adalah insalator panas. Maka dicentang. Dan seterusnya sampai 10 benda yang ada di rumah kalian. Setelah mengerjakan halaman 41, kalian mengerjakan halaman 43. Namun sebelum mengerjakan halaman 43, bisa membaca di halaman 42 tentang menulis petunjuk. Nah, menulis petunjuk adalah suatu kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan tentang sesuatu agar dapat dilakukan oleh orang lain dengan baik dan benar. Syarat-syarat menulis petunjuk yang baik yaitu petunjuk harus jelas, logis, dan singkat. Hal ini dimaksudkan agar petunjuk, baik tulis maupun lisan, dapat digunakan dengan tepat tanpa terjadi kesalahan menangkap isi petunjuk. Nah, di halaman 43, kalian mengerjakan nomor 1 sampai 5. Nah, di situ ada beberapa petunjuk saat terjadi kebakaran akibat korsleting, petunjuk menggunakan kipas angin, petunjuk menggunakan televisi, petunjuk menggunakan setrika, dan petunjuk menggunakan dispenser. Nah, tapi urutannya belum benar. Jadi, tugas kalian adalah mengurutkan petunjuk tersebut dengan urutan yang benar. Dan ditulis di buku tulis. Jangan hanya ditulis urutannya saja, tapi ditulis isinya. Jadi diurutkan dan ditulis kembali, ya. Nah, tugas kalian di hari ini berarti halaman 41 dan 43. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga lancar, dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.